Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Berikut topik berita hari ini. Tersangka baru tindak pidana korupsi di Kabupaten Serdang Bedagai. Banjir rendam pemukiman warga Medan Sunggal. Wali Kota Medan buka gelar Melayu Serumpun 2025. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menetapkan tersangka baru berinisial TAM selaku pimpinan cabang atas dugaan kasus secara bersama-sama melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan atau penyelewengan pemberian fasilitas kredit tahun 2015 yang merugikan negara sebesar 1,3 miliar lebih. Hal tersebut disampaikan Kasih Intel Hasan Asif bersama Kasih Pitsus dan Kasubsi Tumpak Sitohang di sela kegiatan pemeriksaan secara maraton atas tersangka TAM selaku pimpinan cabang atas dugaan kasus secara bersama-sama melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan atau penyelewengan pemberian fasilitas kredit tahun 2015 yang merugikan negara sebesar 1,3 miliar lebih. Tersangka lainnya berinisial S yang saat ini lagi upaya banding di Pengadilan Tinggi Medan dan tersangka ZR yang saat ini masih sedang berproses hukum. Dengan serangkaian pemeriksaan, maka tim memutuskan melalui surat penetapan tersangka dan selanjutnya tersangka TAM dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kelas 1A Tanjung Gusta Medan. Adapun tersangka TAM dijerat pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3, Yunto pasal 18, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara. TAM dijerat pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3, Junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Tanggal 20 Mei 2025, setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka TAM selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kelas 1A Tanjung Gusta Medan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya penyelamatan keuangan negara, serta penegakan hukum bidang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara transparan dan bersih. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gultom melaporkan. Meski sempat mengelabui petugas dengan membuang paket sabu yang terbungkus lakban, 3 tersangka penyalahgunaan narkoba akhirnya digelandang ke Mapolres Labuhan Batu Selatan. Beginilah suasana saat 1 dari 3 orang pria tersangka narkoba jenis sabu yang diringkus oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kampung Bedagai Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Masing-masing tersangka, ET alias Evan berusia 36 tahun, TSN berusia 37 tahun, dan RL berusia 28 tahun, ketiganya merupakan warga Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, diringkus polisi dari dalam minibus yang ditumpangi. Kaur Binob Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan, Ibtu Jongga Mahulai, membenarkan penangkapan tersebut. Selain ketiga tersangka dan barang bukti sabu seberat 5,10 gram, pihaknya juga turut mengamankan 3 unit telepon genggam dan 1 unit minibus. Saat ini kita amankan pelaku di Sat Narkoba. Untuk ketiga pelaku kita jerat dengan pasal 114, subsidiar 112, yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, Pak.
proses hukum lebih lanjut, ketiganya ditahan dalam sel tahanan dan polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Samsul Ritonga melaporkan. Sebagai wujud keseriusan dalam pemberantasan peredaran narkoba di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kembali menyisir kawasan basis narkoba di bantaran rel kereta api di Jalan Pancasila, Kecamatan Medan Tembung. Sebanyak 2 orang pengguna narkoba jenis sabu diamankan dalam penggerebekan kali ini. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan merangsek masuk melalui gang-gang kecil yang menghubungkan permukiman warga dengan bantaran rel kereta api di kawasan Jalan Pancasila, Kecamatan Medan Tembung. Kawasan ini dikenal dengan daerah rawan peredaran narkoba meski sudah berulang kali digerebek oleh petugas kepolisian. Dalam penggerebekan basis narkoba kali ini, polisi berhasil mengamankan 2 orang yang diduga pengguna narkoba yang sedang melakukan transaksi dan menggunakan barang haram tersebut di bantaran rel kereta api ini. Saat dilakukan penyisiran di beberapa gubuk yang terdapat di lokasi, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti, seperti bungkusan plastik klip pembungkus sabu, 1 paket sabu siap edar, dan alat hisap atau bong. Kabak Ops Satres Narkoba Polrestabes Medan, Ibtu Darman Lumban Raja mengatakan, 2 orang yang diamankan yakni berinisial ID dan EZ, diduga pengguna narkoba dan diboyong ke Mapolrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penggerebekan hari ini diamankan 2 orang, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, dan juga ditemukan juga plastik kosong, ditemukan juga alat isap bong. Dan pelaksanaan kegiatan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat setempat, dan selanjutnya setiap minggu akan kita lakukan penggerebekan di tempat-tempat lainnya. Polisi meminta agar masyarakat di kawasan Jalan Pancasila Medan Tembung bekerja sama dalam pemberantasan narkoba dengan melaporkan kepada petugas kepolisian jika terdapat dugaan transaksi dan penggunaan narkoba kembali di kawasan ini. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga terendam banjir di Jalan Perjuangan Lingkungan 13, Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, tadi malam. Banjir disebabkan sungai yang dangkal, tidak mampu menampung debit air yang besar di saat hujan deras. Diguyur hujan deras selama beberapa jam, sejumlah kecamatan di Kota Medan terendam banjir. Intensitas hujan tinggi dan sungai Sei Batuan yang mulai dangkal menjadi faktor utama banjir. Luapan debit air yang besar dari sungai Sei Batuan ini terlihat merendam sejumlah lingkungan di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Kedalaman air di lingkungan 13, Kelurahan Tanjung Rejo ini mencapai 2 meter atau sepinggang orang dewasa. Selain merendam pemukiman warga, banjir yang merendam ruas jalan ini menyebabkan kendaraan warga yang memaksa menerobos banjir pun mogok. Kepala Lingkungan 13, Zuki menjelaskan, banjir disebabkan sungai Sei Batuan yang mulai dangkal. Warga berharap kepada pemerintah untuk melakukan pengerukan sungai sambil menunggu perbaikan drainasi yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Kota Medan pada beberapa titik rawan banjir di Kecamatan Kota Medan. Kondisi banjir saat ini dari sungai Batuan meluap, tidak menampung lagi, dan alur sungai Jalan Asoka belum selesai pengerjaannya. Jadi air dari Asoka langsung kemari tumpahnya, jadi tingginya sekitar 2 sepinggang dewasa. Warga yang terdampak banjir hanya bisa pasrah menunggu air banjir perlahan berangsur surut. Hingga Kamis pagi dini hari, terpantau Jalan Sunggal Medan masih terendam banjir. Dari Kota Medan,
Kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Akses jalan provinsi nyaris terputus di Desa Tangga Batu 1, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, tidak kunjung diperbaiki. Menurut keterangan dari Kepala Desa Tangga Batu 1, Rianto Sitorus, jalan provinsi tersebut hampir putus akibat curah hujan deras dan menyebabkan longsor sekitar 2 bulan lalu. Rianto menjelaskan bahwa tingginya intensitas hujan yang turun di wilayah setempat mengakibatkan telah merusak gorong-gorong yang ada di bawah jalan tersebut. Jalan penghubung antar kecamatan ini tergerus derasnya aliran air dan menyebabkan amblas serta menghambat aktivitas masyarakat setempat. Rianto juga mengatakan bahwa kerusakan jalan tersebut sudah menjadi keluhan lama bagi warga setempat, bahkan pengendara yang sedang melintas pun sudah pernah ada yang mengalami kecelakaan hingga masuk ke gorong-gorong. Pihaknya telah melaporkan kerusakan jalan tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dan pihak kepolisian. Sementara ini, jalan yang hampir putus tersebut telah diberi tanda atau peringatan dari pihak kepolisian dan telah memasang garis polisi di sekitar lokasi tersebut. Warga berharap agar pemerintah segera turun tangan dan memperbaiki jalan yang rusak agar warga dapat kembali beraktivitas dengan lancar, terutama untuk mengantarkan anak ke sekolah dan menuju tempat beribadah. Memang jelas sangat terganggu untuk pengguna jalan, baik itu yang dari mengarah ke Pintu Pohan, baik itu yang dari Pintu Pohan mengarah ke Korsea ataupun ke desa kita sangat terganggu, dan itu sangat fatal, sangat berbahaya untuk pengguna jalan. Makanya inisiatif dari desa kita sudah melaporkan terhadap pengamanan, baik itu Kapolsek, makanya dibuat di sana garis polisi. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara, Budi Hutagaul melaporkan. Dalam pelayanan maksimal kepada masyarakat, Polri melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di wilayah hukum Polda Sumut, Polres Humbahas, diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan maksimal kepolisian kepada masyarakat. Sebagai institusi yang bertugas memberi keamanan dan kenyamanan warga negara, Polri berkewajiban memberikan pelayanan publik prima. Dengan mengembangkan inovasi pelayanan dan akses yang mudah kepada masyarakat, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dari unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian seperti di tingkat Polres Humbahas, SPKT, bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu, seperti terhadap laporan dan pengaduan masyarakat, dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Guna menunjang pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan SIM dan pengurusan SKCK, dan merupakan satu-satunya di wilayah hukum Polda Sumut, selain layanan tatap muka langsung dengan petugas. Selain itu, layanan seperti di SPKT Polres Humbahas ini memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan pelaporan hingga mengurus pelayanan surat-surat kepolisian dengan layanan berbasis teknologi. Sementara itu, dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan, Kapolres Humbahas, AKBP Arthur Sameaputi mengatakan, Polri dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan semakin tumbuh guna mendukung program prioritas Kapolri dalam program peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pelayanan Polri yang terintegritas. Kami mengharapkan tagline ataupun yang beredar di kalangan masyarakat luas, percuma lapor polisi, itu dapat terhilang dan dapat diberantas dari Humbahas Sundutan ini. Besar harapan kami tidak ada lagi kata-kata percuma lapor polisi tersebut. Mari Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan pelayanan, yang mau mengadukan pelanggaran maupun gangguan keamanan, silakan datang kepada kami. Kami sangat terbuka dengan lebar, tentunya dalam memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Harapan Sedala melaporkan. Diduga ugal-ugalan saat berkendara, akhirnya menabrak dinding rumah warga di Jalan Bakti 2,
Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini, kasusnya sudah ditangani pihak Satlantas Polresta Deli Serdang. Beginilah kondisi keempat korban laka lantas yang menjadi tontonan warga pasca kejadian laka tunggal ini. 2 orang korban meninggal di tempat, masing-masing bernama Ivan dan Amri. Keduanya warga Jalan Pancing, Kota Medan. Sementara 2 korban luka-luka, Rizky dan Henrico, juga warga Jalan Pancing, Kota Medan. Menurut keterangan saksi mata, Jipo menyebutkan ia melihat 4 remaja tersebut berkendara dengan kecepatan tinggi yang melintas di Jalan Bati 2, Desa Sekip. Diduga karena tidak melihat adanya tanjakan tali air, kendaraan yang sedang melaju kencang kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak dinding rumah warga. Jarak tanjakan parit tali air sampai dinding rumah warga tersebut lebih kurang 50 meter. Dari sana terbang dia kan? Dari 4. Dari 4 lah. Terbang kan tembok itu, Wak. Langsung lewat tembok itu. Oh, tembok itu loh. Pokoknya yang dia ini. Orang mana kata ya? Begitu. Orang Jalan Pancing. Dua luka ya? Dua luka. Itu dua apa tuh? Dua. Memang tarik 4 ini, Pak? Tarik 4. Kondisinya tadi ngebut apa gimana, Pak? Ngebut lah. Orang jembatan itu dihantamnya. Peristiwa laka lantas ini sudah ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Deli Serdang. Kanit Gakum Satlantas Polresta Deli Serdang, AKP Nasrul membenarkan telah terjadi kecelakaan tunggal. 4 orang remaja yang berboncengan tersebut mengendarai sepeda motor dan menabrak dinding rumah warga. 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 2 orang lagi mengalami luka-luka. Di kronologi kejadian mereka dengan kecepatan tinggi ya, menghindari gundukan namun tidak terkendali sehingga membuang ke kanan menabrak tembok pagar rumah orang. Jadi maka yang 2 menyebabkan meninggal karena 1 terbentur kepalanya di tembok pagar itu, yang kedua nomor 2 terbentur di tengah sepeda motornya. Korban meninggal dunia sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Amri Tambunan, kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Sementara 2 orang lagi yang terluka ringan juga sudah dipulangkan. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Diduga dalam keadaan mabuk dan tidak sepenuhnya sadar diri, seorang wanita pengendara mobil menabrak deretan kios di kawasan Jalan Willem Iskandar, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di depan pos unit Lantas Polsek Medan Tembung. Warga kawasan Jalan Willem Iskandar Deli Serdang dikejutkan dengan suara dentuman keras yang berasal dari deretan kios di tepi jalan raya tersebut. Setelah warga melakukan pengecekan, ternyata pengendara mobil yang merupakan seorang wanita yang menabrak deretan kios tersebut hingga mobil yang dikendarainya ringsek dan masuk ke dalam parit di tepi jalan raya. Saat ingin ditolong warga, pengemudi wanita tersebut malah berupaya kabur dengan menancap gas kendaraannya. Warga pun sontak mengepungnya dan memintanya untuk keluar dari mobil. Meski sempat berupaya kabur dan tidak kooperatif, pengemudi wanita tersebut akhirnya bersedia keluar setelah diamankan di pos unit Lantas Polsek Medan Tembung yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Seorang saksi mata, Ria, mengatakan diduga pengemudi wanita tersebut dalam kondisi dipengaruhi alkohol. Karena pengemudi yang tidak stabil, serta adanya aroma alkohol dari tubuh pengemudi. Jadi posisinya kan lagi sepi nih, lagi hujan juga. Jadi tiba-tiba dari ujung tiang listrik itu kencang. Terakhir mentoknya di parit itu. Berarti dia nabrak apa gitu, Pak? Nabrak tembok tiang itulah ayam. Meski pengemudi dan warga pemilik kios telah sepakat untuk berdamai atas peristiwa ini, namun warga menyayangkan petugas kepolisian di pos unit Lantas Polsek Medan Tembung yang membebaskannya begitu saja, padahal dalam keadaan dipengaruhi alkohol yang dikhawatirkan dapat menimbulkan laka lantas lanjutan. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Diduga karena gagal menyalip,
satu unit minibus menabrak truk tangki di Jalan Lintas Sumatera Kisaran, Kabupaten Asahan. 2 orang terluka dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan minibus dengan truk tangki ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Simpang Tanjung Alam Kisaran, kemarin. Sopir truk tangki bernama Irul mengatakan, kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikannya datang dari arah Kisaran menuju Rantau Prapat. Setibanya di lokasi kejadian, dari arah berlawanan, melaju satu unit minibus dan berusaha mendahului kendaraan yang berada di depannya, sehingga masuk ke jalur kanan. Akibat benturan yang keras, minibus rusak berat, sedangkan 2 orang penumpangnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi serta mengevakuasi kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dari apa sana bang depan? Dari arah perlawanan apa? Kencang kali memang dia. Kencang dia tadi. Dia motong kendaraan lain apa gimana? Motong tadi. Udah buang pinggir. Nggak dapat dia, dipaksanya bang. Dipaksanya terus. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemerintah Kota Medan, melalui Dinas Pariwisata Kota Medan, menggelar acara Gelar Serumpun Melayu tahun 2025. Pemerintah Kota Medan, melalui Dinas Pariwisata Kota Medan, menggelar acara Gelar Serumpun Melayu tahun 2025 di pelataran Istana Maimun Kota Medan pada Rabu malam. Acara ini dibuka langsung oleh Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas. Dalam hal ini, Riko Waas berharap acara Gelar Melayu Serumpun ini dapat memperkenalkan budaya Melayu ke seluruh dunia, serta menjadi daya tarik bagi wisatawan nasional maupun internasional yang ingin melihat langsung budaya Melayu serumpun di Kota Medan. Acara ini diikuti dari 5 negara sahabat yakni negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, India, dan Thailand yang berlangsung mulai dari 21 sampai 24 Mei 2025. Riko menambahkan, Gelar Melayu Serumpun ini selain meningkatkan daya tarik wisatawan, juga meningkatkan sektor ekonomi di Kota Medan, khususnya bagi usaha mikro kecil menengah. Beragam promosi yang begitu hebat dari kota ini. Insya Allah, mudah-mudahan dengan acara-acara seperti promosi Gelar Melayu Serumpun, kita bisa mempromosikan kebudayaan dari kota ini. Agar Indonesia tahu dari mana Melayu itu berasal, dari rumpun mana dia berasal. Saudara, kita semua ada dari kota Medan ini untuk Indonesia. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa terus promosikan Melayu. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Perkumpulan Pers Daerah, PPDI Sumatera Utara, melakukan audiensi dengan TVRI Sumatera Utara, terkait dengan terbentuknya pengurus yang baru dan keberadaannya di Sumatera Utara. Audiensi PPDI disambut Kepala Stasiun TVRI Sumut, didampingi Kasubag Tata Usaha dan KPP Program, serta Ketua Tim Berita. Sementara PPDI yang audiensi Ketua PPDI Sumut dan penasehat, serta sejumlah pengurus lainnya. Pada audiensi yang dilakukan Ketua PPDI Sumut menjelaskan, keberadaan PPDI dan tujuan kehadiran PPDI ada di wilayah Sumatera Utara, serta sisi dan misi yang dimiliki. Dikatakan, saat ini PPDI akan membentuk DPC di masing-masing kabupaten kota, sehingga berbagai informasi dari seluruh daerah dapat diketahui oleh masyarakat. Selain itu, PPDI juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pers yang melakukan peliputan, sehingga bebas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Sumut menyambut baik dan mendukung keberadaan PPDI,
karena meyakini sangat mendukung suksesnya berbagai penyampaian informasi kepada masyarakat. Kita akan membuka seluas-luasnya informasi supaya wartawan dapat bergabung. Jadi bukan hanya wartawan yang sudah mendapat sertifikasi yang kita lindungi, tetapi wartawan itu juga apabila mampu menunjukkan kartu wartawannya, kita akan mencoba melindungi karena pada dasarnya tujuan dan tugas wartawan untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada rakyat Indonesia. Komitmen PPDI ialah membangun bangsa menjadi bangsa yang kuat melalui penyiaran, melalui berita-berita yang positif yang kita bangun. Komitmen PPDI hadir di wilayah Sumatera Utara ingin memberikan warna baru dan menjadi barometer bagi daerah lainnya. Hari pertama pembukaan sistem penerimaan murid baru, SPMB di wilayah cabang Dinas 3, khususnya di Kota Tebing Tinggi, masih kurang peminat. Sejumlah siswa dan orang tua masih mencari informasi perihal syarat dan ketentuan mendaftar di sekolah yang dituju. Hal tersebut disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3, Oloan Nasution, di kegiatan sidak dan monitoringnya ke sejumlah sekolah SMA, SMK di Kota Tebing Tinggi. Saat ini, SPMB untuk tingkat SMA, SMK untuk tahap pertama mulai 21 hingga 26 Mei 2025 untuk SMA dibuka jalur afirmasi, mutasi dan domisili, untuk tingkat SNK dibuka jalur afirmasi, prestasi dan domisili. Sedangkan tanggal 9 hingga 14 Juni tahap 2 untuk jenjang SMA dibuka jalur prestasi akademik dan non-akademik, dan jenjang SMK jalur prestasi nilai rapor. Adapun jalur SPMB dilakukan dengan mengunduh dan menginstal aplikasi SPMB, kemudian sekolah melakukan verifikasi tracking verifikasi masa sanggah, dan terakhir keluar hasil calon murid baru. Kepala Cabang Dinas Wilayah 3, Oloan Nasution, dalam sidak dan monitoring ke sekolah negeri lainnya. Di SMKN 3 Kota Tebing Tinggi, peminat yang mendaftar masih relatif sedikit dan kebanyakan orang tua dan calon murid masih mencari informasi syarat dan ketentuan mendaftar. Sementara itu, jumlah siswa SMA dan SMK se-Kota Tebing Tinggi mampu menampung sesuai dengan rombel kelas sebanyak 2.954 siswa, dengan rincian SMA 1.514 siswa dan SMK 1.440 siswa. Pendaftaran SPMB 2025 itu dibagi dua tahap. Nah, di tahap pertama ini 21 sampai 26 ini yang dibuka itu ada 3 jalur untuk SMA, jalur afirmasi, jalur domisili, dan jalur mutasi. Tidak seperti yang diharapkan karena kelebihan daya tampung dan kalah atau tidak lolos dalam seleksi di tahap pertama ini, ada kesempatan di tahap kedua nanti. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gulto melaporkan. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 1 Medan secara masif menyampaikan perakiraan cuaca yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, khususnya jelang puncak musim kemarau. Puncak musim kemarau 2025 di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan jatuh pada bulan Juni hingga Agustus 2025. Perubahan musim di Sumatera Utara sudah dirilis BMKG sejak April lalu agar dapat diantisipasi oleh berbagai pihak untuk dapat mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat beralihnya musim dari penghujan menjadi musim kemarau. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 1, Hendro Nugroho menyampaikan pentingnya update cuaca kepada masyarakat melalui sejumlah sarana seperti media sosial BMKG, stakeholder seperti Basarnas, BPBD, Polda Sumut, dan sejumlah dinas terkait, serta media lokal untuk dapat mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang menimbulkan dampak yang kurang baik. Kami sudah sebarkan, kami ajak BPBD, kemudian Basarnas, stakeholder terkait, BWS dan sebagainya, dan termasuk media. Itu untuk upaya kita apa? Untuk upaya biar masyarakat itu tahu bagaimana jauh-jauh hari sebelum memasuki musim kemarau mereka sudah siap. Ini upaya-upaya kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa harus ada persiapan. Misalkan daerah-daerah yang sebelumnya kering, ya itu pemanen hujan atau membuat
irigasi dan sebagainya. Nah, itu adalah upaya-upaya kita. Basarnas Medan menyikapi perubahan musim yang dirilis BMKG dengan mempersiapkan sejumlah sarana yang dimiliki agar sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dioperasikan. Sebagai kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Medan, senantiasa melakukan berbagai persiapan untuk mengatasi dampak yang kurang baik atas perubahan musim yang terjadi. Dikatakan, jika terdapat peringatan cuaca yang harus diantisipasi, Basarnas akan menjalankan fungsinya demi mencegah dan melakukan pertolongan apabila sudah terjadi bencana. Dengan pancaroba cuaca ini kita tidak mengharapkan terjadinya eksiden ya, baik itu disebabkan oleh alam, human error, ataupun kejadian kelalaian lainnya. Namun kami dari Basarnas dalam hal ini kantor SAR Medan tentu akan menyiapkan langkah-langkah dan akan berkoordinasi serta membangun jaring stakeholder dengan yang lainnya untuk kesiapsiagaan ini. Kecenderungan yang terjadi pada saat pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau ini, salah satu indikasi adalah adanya bencana kabut asap. Nah, ini tentu kami akan membangun jaring koordinasi, menyiapkan personel kami, fokus pada kegiatan aktivitas untuk membantu pemerintah daerah ini untuk memadamkan asap ataupun mengurangi jumlah asap yang terjadi di Sumatera Utara ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Utara menyikapi rilis pergeseran musim dari musim hujan menjadi kemarau. BPBD akan membuat surat edaran kepada seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, terutama daerah yang rawan terjadi karhutla dan kekeringan. Koordinasi yang baik untuk mencegah terjadinya bencana akibat pergeseran musim akan dikoordinasikan melalui tim reaksi cepat agar bencana dapat diatasi. Pergeseran dari musim penghujan ke musim kemarau, beberapa hal atas koordinasi dengan BMKG, kami akan memberikan ya semacam edaran dari Gubernur Sumatera Utara kepada seluruh bupati dan wali kota kabupaten Sumatera Utara bahwa kita harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait perubahan iklim ini. Terkhusus nanti ada beberapa daerah yang memang sangat berpotensi menjadi titik fokus kami terhadap karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Pergeseran musim bisa terjadi pada setiap kawasan, namun agar masyarakat mendapat literasi tentang perubahan cuaca, diminta untuk tetap mencari dan mengetahui kondisi musim, sehingga dapat mengantisipasi bahaya atas perubahan musim yang terjadi. Untuk meningkatkan geliat UMKM di kalangan mahasiswa dan entrepreneur muda, Kementerian UMKM, melalui Deputi Bidang Kewirausahaan, berdialog dengan mahasiswa Universitas Sari Mutiara di Medan kemarin. Kehadiran Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah disambut Sivitas Akademika Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Kunjungan Deputi ke Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan untuk memberikan dorongan kepada mahasiswa agar memahami keuntungan menjadi entrepreneur muda. Siti Azizah selaku Deputi Bidang Kewirausahaan menyampaikan bahwa Menteri UMKM sangat serius dalam menciptakan wirausaha muda yang mandiri yang dapat menciptakan peluang usaha sekaligus meningkatkan perekonomian bangsa. Kementerian UMKM memiliki link yang dapat diakses mahasiswa untuk dilatih agar memiliki skill dalam menciptakan produk yang inovatif sekaligus memiliki nilai jual. Dikatakan bagi kelompok mahasiswa yang ingin mendapat pelatihan UMKM akan difasilitasi oleh kementerian karena wirausaha muda dianggap mampu melihat peluang yang begitu menjanjikan. Pada kesempatan itu, Siti Azizah juga mengapresiasi semua pihak yang mendukung kemajuan pelaku UMKM muda sehingga siap mengembangkan kemampuannya dalam menciptakan produk. Siti Azizah juga mengapresiasi Yayasan Sari Mutiara Indonesia yang sangat serius mendorong mahasiswanya untuk menjadi pelaku UMKM muda yang mandiri. Kepada mahasiswa, Siti Azizah berpesan agar tetap belajar dan meningkatkan kualitas produk yang dibuat sehingga dapat diterima di seluruh kalangan. Yang pasti adalah kita berikan mereka basicnya dulu. Kalau mahasiswa ini kan mereka belum punya bayangan mengenai apa sih pengusaha. Itu sebabnya kita memberikan pelatihan biasanya. Bagaimana sebagai calon wirausaha untuk dia bisa membuka usaha. Itu basic banget. Nah dari situ nanti kita lihat memang mereka udah siap apa belum. Jadi ada 3 tahapan. Calon wirausaha, wirausaha pemula, kemudian wirausaha mapan. Pesan saya 1, harus tekun
berani dan punya modal niat untuk menjalankan usaha itu. Ketua Yayasan Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan Perlindungan Purba mengapresiasi kehadiran Deputi Bidang Kewirausahaan dan langsung berdialog dengan mahasiswa dalam meningkatkan geliat entrepreneur muda di lingkungan kampus. Bentuk keseriusan Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan menjadikan mahasiswa sebagai pelaku usaha. Setiap fakultas memiliki mata kuliah kewirausahaan. Mata pelajaran kewirausahaan diberikan di setiap prodi semester ketiga. Dan sekarang kita juga akan mengembangkan, selain mereka wirausaha, kita akan mengembangkan lagi pendidikan bahasa Jepang atau bahasa asing sehingga bisa mereka bekerja di luar negeri. Jadi kita selalu kepingin semua yang alumni maupun mahasiswa yang di Sari Mutiara ini berkat dukungan para dosen mempunyai nilai tambah. Pada kesempatan tersebut, mahasiswa USM Indonesia melakukan pameran berbagai produk yang telah dihasilkan dan langsung diperkenalkan kepada Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Republik Indonesia. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen ibadah haji 1446 Hijriah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, 54 orang jemaah haji kota Sibolga mengikuti tradisi tepung tawar atau upah-upah yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Sibolga. Tradisi tepung tawar yang diikuti para jemaah haji tersebut merupakan wujud syukur lantaran tahun ini diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah rukun Islam kelima tersebut. Adapun jemaah haji kota Sibolga terdiri dari 17 orang jemaah laki-laki dan 37 orang jemaah wanita. Untuk jemaah haji tertua dari kota Sibolga berumur 75 tahun dan termuda berusia 24 tahun. Rencananya, jemaah haji asal Sibolga akan berangkat menuju Asrama Haji Medan pada 26 Mei mendatang untuk bergabung pada kloter 13. Jemaah haji asal kota Sibolga akan terbang menuju Mekah pada 28 Mei. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Penari, usai menepung tawari para jemaah haji asal kota Sibolga berpesan agar para jemaah haji supaya tetap menjaga kondisi kesehatannya, baik sebelum berangkat maupun ketika tiba di Tanah Suci Mekah. Tidak hanya itu, Wali Kota Sibolga minta agar jemaah haji asal Sibolga setibanya di Mekah agar tetap memfokuskan diri kepada pelaksanaan seluruh ibadah rukun haji dan jangan melaksanakan aktivitas yang berlebihan. Sementara itu, berdasarkan data dari kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, terdata sebanyak 800 orang lebih warga Kota Sibolga yang masuk dalam daftar tunggu keberangkatan haji. Pesan saya kepada jemaah haji Kota Sibolga untuk menjaga kesehatan, tidak melaksanakan aktivitas yang berlebihan, dan alhamdulillah karena jemaah haji Kota Sibolga kloter terakhir, jadi sampai nanti langsung sampai di Mekah, bukan ke Madinah lagi, langsung sampai ke Mekah, dan mungkin beberapa hari kemudian sudah mulai melaksanakan rukun haji. Dari Kota Sibolga, kontributor TVRI Sumatera Utara, Raymond melaporkan. Melalui layanan One Stop Service, petugas penyelenggara ibadah haji melakukan pemeriksaan kesehatan dengan ketat di Aula Jabal Nur Asrama Haji Medan kemarin. Untuk jamaah haji yang sedang hamil, tidak diperbolehkan berangkat, namun jika diperbolehkan, harus dengan syarat yang telah ditentukan. Koordinator Kesehatan Haji, Balai Besar Karantina Kesehatan Medan, Dr. Rahmat Ramadan Nasution mengatakan, jemaah haji ataupun petugas haji yang sedang hamil diperbolehkan pergi haji. Panitia penyelenggara ibadah haji menegaskan, bagi jemaah haji yang hamil, tetap bisa berangkat, namun tetap ikuti panduan dari kesehatan.
ibu hamil yang diperbolehkan pergi berhaji tersebut di atas 14 minggu sampai 26 minggu. Ketentuan tersebut merujuk perjalanan haji yang membutuhkan waktu penerbangan yang lama, yaitu 8 sampai 9 jam, dan selama di Mekah memerlukan aktivitas fisik yang kuat. Hingga kelompok terbang 12, pihaknya menemukan satu ibu hamil di UPT Asrama Haji Embarkasi Medan. Calon haji ini merupakan seorang petugas kesehatan dan tidak jadi berangkat ke Tanah Suci. Bisa berangkat untuk yang hamil, tapi tetap kita panduan daripada Kementerian Kesehatan ya, yang boleh itu di 14 minggu sampai 26 minggu di situ. Jadi di bawah itu kita takutkan ada masalah, atau yang di atas 26 minggu juga menjadi masalah kesehatan untuk ibunya sendiri masalah kan. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada hari Jumat, tanggal 23 Mei tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Jumat 23 Mei 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari kondisi cuaca berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Namun terdapat potensi terjadi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Kemudian untuk siang dan sore hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Asahan, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu Utara, Langkat, Sedang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Deli Serdang, Karo, Langkat, Sedang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Asahan, Deli Serdang, Kota Binjai, Kota Medan, Tamatang Siantar, Labuhan Batu Utara, Langkat, Simalungun, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 98%, angin dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 12 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 21 Mei 2025, terdapat titik panas di wilayah Deli Serdang dan Sedang Bedagai. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, pantai barat, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.